Riset nomor 6 ini berusaha untuk eh, membuat atau mengemas materi ya dalam bentuk e-booklet yang mengangkat terkait dengan jamur ya, jamur. Ini menarik karena dia berusaha untuk mengangkat eh, apa yang ada di sekitar siswa di mangrove ya, mangrove biologi ya, mangrove Rambai ya, pusat mangrove Rambai. Ini menarik ya, menarik. Karena ini kontekstual banget. Artinya mungkin fungi yang tumbuh Sin di aku sana, berangkat ya. fungi yang tumbuh di sana itu Bye. mungkin punya karakteristik ya, punya karakteristik yang mungkin berbeda dengan fungi di tempat yang lain, mungkin eh, di hutan gitu ya. Kalau ini hutan mangrove ya, di hutan pegunungan atau di mana begitu. Nah, eh, ini dia mengembangkan ya, mengembangkan. Artinya dia ada analisis kebutuhan ya. Kebutuhannya apa sih? Kebutuhan siswa belajar misalnya, atau kebutuhan siswa belajar ya. Kemudian analisis kurikulumnya. Kurikulum untuk fungi itu diajarkan di kelas tingkat SMA itu kedalaman materinya seperti apa. Nah, itu kan analisis kurikulum. Sehingga ketika peneliti ini menyusun bahan ajar, itu dia sudah eh, mengkaji kedalaman dan keluasan dari materinya. Nah, sehingga ketika membuat atau menuangkan ke dalam bahan ajar, itu materinya tepat gitu ya, tepat. Artinya tidak terlalu mudah, misalnya gitu materinya, tidak terlalu sulit untuk dipahami, ya, karena ini untuk siswa SMA begitu, mungkin akan berbeda jika kurikulumnya untuk anak perguruan tinggi, ya, taraf belajarnya sampai apa ini. Nah, itu kan di bagian analisis kurikulum, ya, analisis kurikulum. Kemudian ada analisis kebutuhan siswa belajar. Terima kasih. Kebutuhan siswa belajar. Apa sih kebutuhan siswa belajar ya? Terkait dengan materi fungi misalnya. Apakah materi fungi ini misalnya esensial untuk dipelajari oleh siswa? Ya. Kalau ya esensi, bagian mana yang perlu dikuasai oleh siswa? Apakah misalnya eh, jamur itu misalnya, apakah jamur itu semua bisa dikonsumsi? Ya. Atau ada yang beracun misalnya? Nah, ini kan sangat kontekstual ya, dibutuhkan sekali oleh siswa ya. Jadi kalau teman-teman baca di koran, kadang melihat berita gitu ya, ada yang keracunan jamur. Nah, itu bisa jadi disebabkan oleh kurangnya edukasi, ya. Edukasi. Sehingga membelajarkan materi fungi misalnya, itu menjadi penting, itu kebutuhan siswa gitu ya. Di samping tadi kurikulum, juga siswa perlu ngerti gitu, perlu ngerti mana sih jamur yang boleh dikonsumsi, ya, jamur yang tidak boleh dikonsumsi, karakteristik jamurnya seperti apa misalnya. Nah, itu menarik tuh ya, menarik. Karena jamur ini menjadi salah satu alternatif ya untuk makanan yang berprotein ya, punya kandungan ya, punya kandungan gizi, gitu ya, punya kandungan gizi. Oke, kemudian tadi ada analisis ya, analisis kebutuhan. Setelah itu biasanya melakukan perancangan, mendesain ya, mendesain modul. Seperti apa desain modulnya? Ya, didesain. Nah, saya desain kemudian dikembangkan, di develop ya, develop. Nanti ada penilaian oleh ahli ya, ahli. Teman-teman yang nanti mengembangkan bahan ajar itu ada uji validitas ya, validitas empiris atau validitas konten ya.
menurut ahli pendidikan biologi itu modulnya sudah sesuai belum dengan tingkat kognitif siswa? Ya, kognitif siswa belum. Apakah ada kalimat-kalimat yang susah dipahami atau mungkin ada kalimat-kalimat yang ya, apa istilahnya terlalu tinggi untuk siswa SMA, gitu ya. Kemudian segi tampilan, gitu ya, karena buklet ya, tampilannya menarik nggak? Jangan sampai misalnya di e-booklet itu didominasi oleh tulisan-tulisan yang panjang seperti di koran. Artinya buklet itu kan lebih komunikatif ya, ada gambar-gambar yang bisa diakses ya, gambar-gambar jamur gitu ya, dari berbagai macam tumbuhan misalnya, atau di berbagai macam tumbuhan buah dan lain sebagainya. Nah itu menarik di situ, menarik. Nah, menarik. Kemudian eh, ahli desain, ahli pendidikan biologi, ahli konten misalnya. Ahli konten, boleh nggak ahli konten biologi? Boleh. Jadi mungkin dia expert di bidang fungi, ya. Ada dosen atau praktisi atau peneliti yang dia itu eh, pakar di bidang fungi. Nah, bisa dimintai pendapatnya nggak untuk melakukan validi- validasi atau judgement terhadap bahan ajar yang kita apa desain tadi. Oh, bisa. Bisa dia. Coba dilihat misalnya struktur fungi dari tumbuhan apa begitu. Nah, nanti apa namanya bagian-bagiannya strukturnya sudah benar atau belum. Nah, itu tuh ahli fungi yang tahu. Ya, ahli fungi yang tahu. Dia jelas secara kepakaran, secara keilmuan itu fungi ya. Itu ya. Kemudian setelah itu diperbaiki biasanya. Setelah divalidasi, dinilai, ada masukan dari para expert judgment, kemudian diperbaiki itu. Perbaiki, bahan ajarnya diperbaiki. Setelah diperbaiki, disampaikan lagi kepada expert judgment apakah sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Nah, jika sudah oke sesuai, nah kita bisa melakukan uji coba. Coba. Saya bisa melakukan uji coba. Satu kelas, boleh nggak? Boleh. Satu kelas, di kelas kita gunakan e-booklet tadi untuk mengajar di kelas. Ya, mengajar di kelas. Kira-kira apa yang mau kita treatment kan nih, apa variabel terikat yang mau kita tingkatkan. Misalnya, kita harus membuat bahan ajar, kemudian tadi bahan ajarnya e-booklet ya, kemudian kita RPP ya, modul ajar, sorry. Oh, kalau sekarang namanya modul ajar ya, RPP itu. Nah, langkah pembelajaran. Nah, kita buat desain, kita bikin soal ya. Soalnya tentu terkait dengan fungi. Apa yang ada di dalam materi yang ada di dalam modul itu. Gitu ya. Nanti bisa itu. Ya, bikin soalnya ya 20 atau berapa. Pilihan ganda misalnya. Ya, kenapa pilihan ganda? Ya, mudah penskorannya, objektif misalnya ya. Diteskan, pretest, post-test. Sebelum dikasih perlakuan dan setelah perlakuan. Nanti diukur ya berapa peningkatannya. Ya misalnya begitu ya. Boleh nggak boleh gitu. Itu untuk menguji efektivitas apakah modul e-booklet yang dikembangkan itu efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep tentang fungi atau tidak. Kemudian boleh nggak dikasih angket? Boleh. Siswanya dikasih angket, mungkin terkait dengan kepraktisan e-booklet. Misalnya e-bookletnya itu kontekstual, mudah dipahami gitu ya. Nah, kemudian bisa dibuka tanpa harus ada kuota misalnya. Dan lain sebagainya. Tergantung ya apa yang mau yang mau diukur di dalamnya. Itu kira-kira seperti itu ya. Dalam pengembangan media bahan ajar ya seperti itu langkah-langkahnya. Tapi beberapa ahli pendidikan itu punya metodologi ya. Ada yang dia mengembangkan itu dengan model 4D. Ada ED, ya, DDR misalnya, dan lain sebagainya. Oke,
Oke, next mahasiswa selanjutnya. Siapa tadi? Silakan presentasi lanjutan. Bapak punten, salwanya katanya lagi di jalan mau ke kampus, ada MK. Oh, oke. Siapa yang mau presentasi yang lain? Boleh. Ada relawan enggak? Erika sudah belum? Udah pernah maju belum Erika? Erika sudah, Bapak. Oke, Aisyah. Aisyah, halo. Iya, Bapak. Sudah pernah belum Aisyah maju? Belum, Bapak. Oke, silakan Aisyah bisa ditampilkan eh, hasil pekerjaannya. Oh, baik, Bapak. Bentar. Baik, di sini saya akan mereview hasil review dari Hizkiyah et al. 2023, Analysis of Computer-Based Teaching Material in Biology Learning as Bibliometrics Tools, Jurnal Mangifera Edu. Yang pertama, model pembelajaran yang dibahas dalam artikel ini adalah model berbasis teknologi komputer, khususnya dalam bidang pembelajaran biologi. Model ini memanfaatkan berbagai alat teknologi, termasuk multimedia, animasi interaktif, dan aplikasi digital untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi bioteknologi. Kebaruan dari model yang diterapkan Kebaruan dari model ini terletak
pada penerapan alat bantu visual dan audio yang bersifat interaktif. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi melalui berbagai media yang dapat memvisualisasikan konsep-konsep biologi yang kompleks. Ini berbeda dengan metode tradisional yang cenderung monoton dan kurang menarik. Model ini melatih beberapa variabel penting dalam pembelajaran, antara lain pemahaman konsep. Siswa dilatih untuk lebih memahami konsep bioteknologi dengan cara visualisasi yang lebih sederhana, kemampuan berpikir kritis. Melalui simulasi dan interaksi, siswa didorong untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait bioteknologi. Keterampilan kolaboratif dengan proyek kelompok yang menggunakan teknologi, siswa belajar untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, cara melatih variabel dalam metode pembelajaran ada memahami konsep, menggunakan video animasi yang menjelaskan berbagai proses bioteknologi seperti cloning atau rekayasa genetik. Siswa diminta untuk menganalisis dan mengedukasi video tersebut. Kemampuan berpikir kritis, mengadakan sesi diskusi di mana siswa ditugaskan untuk memecahkan masalah berdasarkan studi kasus. Misalnya, mereka diberikan skenario tentang penerapan bioteknologi dalam pertanian dan diminta untuk menemukan solusi yang tepat. Keterampilan kolaboratif menugaskan proyek kelompok di mana siswa harus membuat presentasi menggunakan alat seperti PowerPoint atau Prezi dalam proyek ini. Mereka perlu bekerja sama untuk mengumpulkan informasi, mendiskusikan ide-ide, dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang kedua ada Hafizah A. et al. 2022, Development of Integrated Biology Learning Module on Local Potential of Padang Lawas Karamuning Plant as Biology Teaching Material, Islam Journal of Integrated Science Education, yaitu model pembelajaran yang diterapkan dalam artikel ini adalah modul pembelajaran biologi terintegrasi yang fokus pada potensi lokal tanaman karamuning. Modul ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi biologi, khususnya pada topik plantae. Kebaruan dari model yang diterapkan yaitu pembelajaran ini terletak pada integrasi nilai-nilai lokal dalam materi pembelajaran. Modul ini tidak hanya menyajikan informasi tentang tanaman karamuning, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks budaya dan lingkungan sekitar. Dengan cara ini, siswa dapat memahami materi dengan lebih relevan dan menarik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yang cenderung mengabaikan konteks lokal. Variabel yang dilatih yaitu model ini melatih beberapa variabel penting dalam pembelajaran, antara lain memahami konsep. Siswa dilatih untuk memahami struktur dan fungsi tanaman serta memanfaatkan bagi masyarakat. Keterampilan praktis. Siswa diajak untuk melakukan observasi langsung terhadap tanaman karamuning sehingga mereka dapat belajar secara praktis kesadaran lingkungan. Dengan mempelajari potensial lokal, siswa diharapkan dapat menghargai dan melestarikan lingkungan mereka. Cara melatih variabel dalam model pembelajaran yaitu memahami konsep, menggunakan modul yang menyajikan informasi tentang tanaman karamuning, termasuk gambar dan diagram. Siswa diminta untuk menganalisis informasi tersebut dan mendiskusikannya dalam kelompok. Keterampilan praktis mengadakan kegiatan lapangan di mana siswa melakukan observasi terhadap tanaman karamuning
di lingkungan sekitar. Siswa diminta untuk mencatat ciri-ciri fisik dan manfaat tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran lingkungan mendorong siswa untuk melakukan presentasi tentang manfaat tanaman karamuning dan cara melestarikannya. Siswa dapat melakukan penelitian kecil-kecilan tentang bagaimana tanaman tersebut digunakan oleh masyarakat lokal. Selanjutnya ada Moah JEM et al. 2023. The Status of Biology Teaching and Learning Material in Selected Central Regional School, Ghana. Connect Education. Yang pertama ada model pembelajaran. Artikel ini menggunakan model pembelajaran berbasis praktik dalam pengajaran biologi di sekolah-sekolah menengah atas di Ghana. Model ini menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan praktikum dan eksperimen di laboratorium. Kebaruan dari model yang diterapkan pembelajaran ini terletak pada pendekatan yang lebih aktif dan partisipatif dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional yang lebih bersifat ceramah. Model ini mendukung pengembangan keterampilan praktis siswa dan pemahaman konsep biologi melalui pengalaman langsung. Selain itu, model ini juga mengintegrasikan penggunaan media pembelajaran modern dan sumber daya lokal untuk meningkatkan relevansi materi. Variabel yang dilatih yaitu model pembelajaran ini dirancang untuk melatih variabel berikut. Keterampilan praktis. Siswa dilatih untuk menggunakan alat laboratorium dan melakukan eksperimen secara mandiri. Kemampuan analisis. Siswa diajak untuk menganalisis data yang diperoleh dari eksperimen dan menarik kesimpulan. Keterampilan kerjasama. Kegiatan kelompok dalam praktikum melatih siswa untuk bekerja sama dengan dan berkomunikasi secara efektif. Cara melatih dalam model pembelajaran. Praktikum teratur. Mengadakan sesi praktikum secara teratur di laboratorium, di mana siswa melakukan eksperimen yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, misalnya melakukan pengamatan mikroskopis terhadap sel-sel tumbuhan dan hewan. Diskusi kelompok. Setelah praktikum, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan hasil eksperimen mereka. Ini membantu melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama menggunakan teknologi, mengintegrasikan video dan simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep-konsep yang lebih kompleks sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik sebelum melakukan praktikum. Relaksi dan umpan balik. Setelah setiap kegiatan, siswa diharapkan untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari yang dapat diumpan balikan dari guru untuk perbaikan di masa pendatang. Selanjutnya ada Sari Ika dan et al. 2021. Yang pertama, model pembelajaran berdasarkan artikel yang diteliti, model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran berbasis literasi sains. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa melalui penggunaan bahan ajar yang terintegrasi dengan aspek-aspek sains, teknologi, dan interaksi sosial. Kebaruan dari model yang diterapkan ini terletak pada integrasi komponen literasi sains dalam materi ajar biologi, khususnya pada pembelajaran tentang perubahan lingkungan. Model ini tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan faktual, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan melakukan investigasi ilmiah. Hal ini berbeda dari model pembelajaran tradisional yang cenderung menekankan pada penghafalan fakta. Variabel yang dilatih. Model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih beberapa variabel antara lain kemampuan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Keterampilan investigasi. Siswa dilibatkan dalam kegiatan eksperimen dan penelitian. Kesadaran sosial dan lingkungan. Siswa
belajar memahami dampak sains dan teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Cara melatih variabel dalam metode pembelajarannya, kemampuan berpikir kritis, diskusi kelas, mengadakan diskusi tentang isu-isu lingkungan yang relevan di mana siswa diharapkan memberikan pendapat dan argumen mereka. Studi kasus, memberikan studi kasus nyata tentang perubahan lingkungan dan meminta siswa untuk menganalisis penyebab serta dampaknya. Keterampilan investigasi, proyek eksperimen. Siswa melakukan eksperimen sederhana terkait perubahan lingkungan, misalnya pengamatan pertumbuhan tanaman dalam kondisi yang berbeda. Kegiatan lapangan mengajak siswa untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan seperti pengamatan kualitas air sungai, kecenderungan sosial dan lingkungan. Proyek komunitas melibatkan siswa dalam proyek komunitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon. Presentasi, siswa melakukan presentasi tentang hasil investigasi mereka yang mencakup dampak sosial dari masalah lingkungan. Selanjutnya ada Saro JM et al. 2023, yaitu model pembelajaran yang diterapkan dalam artikel ini adalah model pembelajaran berbasis sumber daya etnolokal. Model ini memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar untuk mengajarkan biologi dengan tujuan untuk mendukung pendidikan keberlanjutan. Kebaruan dari model yang diterapkan, kebaruan ini terletak pada penggunaan sumber daya lokal yang relevan dan kontekstual dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan model tradisional yang sering menggunakan buku teks dan materi standar, model ini mengintegrasikan pengetahuan lokal dan praktik budaya setempat, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Hal ini juga mendorong keterlibatan siswa dalam memahami isu-isu keberlanjutan yang ada di sekitar mereka. Variabel yang dilatih yaitu keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi berdasarkan sumber daya lokal. Keterampilan praktis melalui pengalaman langsung dengan sumber daya alam dan budaya, siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam penelitian dan eksperimen. Kesadaran lingkungan, siswa belajar memahami pentingnya keberlanjutan dan bagaimana sumber daya alam dapat dikelola secara bijak. Cara melatih variabel dalam metode pembelajaran ada keterampilan berpikir kritis, yaitu diskusi kelompok, mengadakan diskusi tentang masalah lingkungan lokal, di mana siswa diminta untuk memberikan solusi berdasarkan pengetahuan mereka tentang sumber daya lokal. Proyek penelitian yaitu siswa melakukan penelitian tentang tanaman atau hewan lokal dan menganalisis dampaknya terhadap ekosistem. Keterampilan praktis, kegiatan lapangan mengajak siswa untuk melakukan eksplorasi di alam terbuka seperti mengamati flora dan fauna di sekitar mereka. Eksperimen menggunakan realia. Siswa melakukan eksperimen menggunakan bahan-bahan yang ditemukan di lingkungan mereka seperti mengamati pertumbuhan tanaman dalam kondisi yang berbeda. Berdasarkan lingkungan, proyek konservasi, siswa dilibatkan dalam proyek konservasi lokal seperti penanaman pohon atau pembersihan lingkungan. Presentasi hasil penelitian, siswa menyajikan hasil penelitian mereka mengenai isu lingkungan yang mencakup rekomendasi untuk tindakan yang tepat diambil. Selanjutnya ada Novianti P. et al. 2021, buklet sebagai suplemen bahan ajar pada materi Kingdom Animalia untuk peserta didik kelas 10 SMA. Jurnal Educate Undiksa. Model model pembelajaran yang diterapkan artikel ini menggunakan model pembelajaran 4D, Define, Design, Develop, Disseminate, untuk mengembangkan buklet sebagai suplemen bahan ajar pada materi Kingdom Animalia.
Model ini diterapkan hingga tahap develop yang meliputi validasi produk oleh ahli, dosen biologi, dan guru biologi. Kebaruan model yang diterapkan terletak pada penggunaan buklet sebagai suplemen bahan ajar. Buklet dirancang sebagai media pembelajaran yang ringkas, praktis, dan menarik dengan fokus pada satu topik materi Kingdom Animalia. Ini berbeda dari media pembelajaran konvensional seperti buku paket dan LKPD yang cenderung tebal dan luas. Penyajian materi yang sederhana dan terfokus, buklet penyajian materi secara singkat, padat, dan jelas, dilengkapi dengan ilustrasi, glosarium, dan informasi tambahan untuk memudahkan pemahaman peserta didik. Validasi oleh ahli. Buklet divalidasi oleh dosen biologi dan guru biologi, memastikan kelayakan isi, kebahasaan penyajian, dan kegrafikannya. Variabel yang dilatihkan model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih memahami materi. Peserta didik diharapkan dapat memahami materi Kingdom Animalia dengan lebih baik melalui buklet yang dirancang khusus. Minat belajar buklet dirancang untuk meningkatkan minat belajar peserta didik untuk penyajian materi yang menarik dan mudah dipahami. Kemandirian belajar buklet yang praktis dan ringan memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri di mana saja. Cara melatih variabel pada model pembelajaran melalui penyajian materi yang menarik. Buklet menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ilustrasi yang menarik, dan glosarium untuk menjelaskan istilah sulit, sehingga memudahkan peserta didik memahami materi. Melalui validasi ahli, validasi oleh dosen dan guru biologi memastikan bahwa buklet memenuhi standar kelayakan sehingga peserta didik dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan melalui desain yang praktis. Ukuran buklet yang kecil dan ringan memungkinkan peserta didik membawanya kemana-mana, mendorong kebiasaan belajar mandiri. Selanjutnya ada Anggriani SP et al. 2022, pengembangan materi ajar berbasis video kreatif biologi pada materi sistem ekspresi untuk siswa kelas 11 SMA, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multiplex Skill Laboratorium Activity. Model ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan laboratorium yang dirancang untuk mengasah keterampilan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, dan kerjasama. MSLA mengintegrasikan sebagai metode eksperimen berbasis laboratorium dengan pendekatan diskusi kelompok, refleksi, dan pelaporan hasil secara ilmiah. Kebaruan model pembelajaran ini terletak pada integrasi praktikum laboratorium dengan strategi komunikasi ilmiah dan kerjasama tim. Dalam model ini, siswa tidak hanya melakukan eksperimen, tetapi juga terlibat dalam diskusi aktif, pemecahan masalah berbasis tim, serta pelaporan hasil dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi lisan. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dibandingkan model pembelajaran laboratorium konvensional yang biasanya hanya menekankan aspek teknis eksperimen. Variabel yang dilatih model pembelajaran MSLA dirancang untuk melatih dua variabel utama, yaitu keterampilan komunikasi ilmiah. Siswa dilatih untuk mengungkapkan ide-ide ilmiah mereka dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Mereka belajar menyusun laporan ilmiah berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Presentasi hasil percobaan dalam kelompok menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Keterampilan kolaborasi. Siswa bekerja dalam